Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Saiful Hidayat, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104187473 di MI Nurul Fatah, Matapura, Oku Timur, Sumatera Selatan, kelas 4 dengan materi tumbuhan sumber kehidupan. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat semua ya. Oke, alhamdulillah kalau sehat semua. Ayo Fauzi pimpin doanya. Oke, Bapak absen dulu ya. Belum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, kita absen dulu ya. Jidan ada? Pian ada? Asmi ada? Fauzan ada? Fauzi? Moja? Niki? Sehat Niki? Lima? Jumpa? Ilmi, Syafi'i, Hendra, ya semua ya ini ya. Oke, kita hari ini akan belajar IPAS, yaitu mengenai bab pertama itu adalah tumbuhan sumber kehidupan. Tahu tumbuhan? Apa aja tumbuhan itu? Tumbuhan apa tumbuhan? Pohon, ya, rumput itu merupakan tumbuh. Bunga itu juga merupakan tumbuhan, ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang tumbuhan. Kita akan bahas tentang tumbuhan, bagian tumbuhan. Selanjutnya nanti ada proses fotosintesis. Ya, Bapak jelaskan di situ. Terus perkembangan tumbuhan. Ya, membiarkan tumbuhan nanti kita akan bahas. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tumbuhan sumber kehidupan. Ya. Kalau nggak ada tumbuhan kita tidak akan hidup. Kita sangat memerlukan tumbuhan. Bagian tumbuhan. Nah, kita akan bahas dulu tentang bagian tumbuhan. Ya. Nah, ini bagian tumbuhan. Ini apa itu namanya? Ya, daun. Itu adalah sebagai bagian tumbuhan.
sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapas. Jadi daun itu fungsinya untuk berfotosintesis, menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan pernapasan. Jadi tumbuhan juga dia bernapas. Tidak hanya manusia saja, tidak hanya hewan saja, ternyata tumbuhan itu bernapas melalui daun. Paham? Oke, ya. Batang. Nah, ini batang. Ini adalah batang tumbuhan, ya. Batang tumbuhan ini berfungsinya sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Kita mengendalikan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, jadi batang itu fungsinya untuk mencokong, menguatkan, ya, dan untuk mengaliri air dari akar, ya. Dari akar, zat hara juga, makanan juga itu melalui batang. Paham ya? Selanjutnya, yang paling bawah sendiri, ini adalah akar. Akar fungsinya apa? Sebagai penegak tumbuhan serta penghisapan air dan zat hara dari dalam tanah. Ini fungsinya. Kalau tidak ada akar, ya, kalau tidak akar, maka batang ini, tumbuhan ini akan roboh, nggak bisa tegak, ya, karena kekuatannya akar, ya, dan akan juga mencari air di dalam tanah, cari makanan di dalam tanah untuk tumbuh besar dan berkembang. Oke, paham ya di sini ya bagian-bagian tumbuhan. Nah, lanjutkan lagi. Akar, akan bahas tentang akar dulu ya. Yang dari bawah dulu. Akar adalah bagian tumbuhan yang bisa tumbuh di dalam tanah. Jadi akar itu tumbuhnya di dalam tanah, tempatnya di dalam tanah. Nah, akar berdasarkan bentuknya. Jadi ada dua bentuknya ini, ya. Yang pertama itu bentuk akar tunggal, ya, akar tunggal. Nah, ini Bapak contohkan. Akar tunggal itu seperti ini, ya. Bang, kalau akar serabut apa? Akar serabut itu tumbuhannya apa? Namanya apa? Pohon apa? Pisang. Selain pisang apa lagi? Sawit, kelapa, ya, Fauzan, ya, pohon kelapa itu juga merupakan dia akarnya serabut. Oke, sekarang batang. Nah, di sini ada dua jenis batang, ya, pada tumbuhan, batang kayu, ya, dan batang basah. Batang kayu ini contohnya, ya. Batang kayu, ciri-ciri batang kayu dia keras, ya. Ini akan keras. Kalian bisa nggak matahi pohon apa itu? Karet? Nggak bisa, ya. Kecuali menggunakan asa, ya. Berwarna coklat, kebanyakan berwarna coklat. Walaupun ada yang berwarna abu-abu, putih, ada, tetapi kebanyakan warnanya coklat. Dan selanjutnya sulit dipatah. Tumbuhan ini aja, pohon ini aja masih kecil aja susah dipatah, ya. Itu adalah ciri-ciri kayu, batang kayu. Dan selanjutnya batang basah. Batang basah itu ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau. Nah, ciri-cirinya berwarna hijau, ya, mudah dipatah. Apa contohnya? Sawi, sayur-sayuran itu, ya, itu kan batangnya basah.
Nih Bapak contohkan. Ini ya, ini adalah batang basah. Ini bisa dipatahkan, mudah. Nah, patahkan tidak seperti kayu tadi, sulit dipatahkan. Tapi kalau ini yang batang basah ini mudah dipatah. Itulah ciri-cirinya batang basah, ya. Dan ini bisa dimakan. Pernah kalian apa memakan batang basah? Kering. Makan kangkung itu kan ada batangnya kan? Iya kan? Itu basah itu. Mudah dipatahkan dan bisa kita makan. Kalau batang ini kalian mau makan nggak? Enggak, kan keras, ya. Oke, paham ya tentang batang kayu dan batang basah. Paham? Kita lanjut lagi. Daun. Nah, jadi tumbuhan itu tidak luput dari daun. Nah, daun ini ternyata ya ada bagian-bagiannya, ada tulangnya, ya. Nih, tulangnya di sini, ya. Ini adalah termasuk tulang daun. Nah, tangkainya yang paling bawah ini, ya. Ada daun. Daunnya mana? Daunnya di sela-sela antara tulang dan tulang. Ini yang namanya daun, ya. Apa itu daun? Daun adalah bagian tumbuh-tumbuhan, ya, tempat terjadinya fotosintesis. Ya. Bentuk daun umumnya pipi dan melebar. Pipi itu apa? Tipis, ya. Dia melebar. Daun umumnya berwarna apa? Hijau, ya. Ada apa itu? Warnanya kuning, yaitu sudah tua. Ada apa itu? Daunnya warnanya coklat, hitam, sudah mati. Ya kan? Daun coklat, hitam itu sudah mati, sudah jatuh. Itu ya. Umumnya warnanya adalah hijau. Nah, itu bagian dari daun. Ada bentuk susunan tulang daun antara lain yang pertama adalah tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Tahu ikan? Ada siripnya kan ya? Ya. Nah ini jambu, ya, daun mangga, daun jambu. Nah, Bapak contohkan di sini daun jambu. Ini ternyata mirip dengan bencak ikan. Kok mirip? Nah, ini ada serat-seratnya ya. Ini namanya bentuknya menyirip tulang-tulangnya ya. Tuh. Nah selanjutnya tulang daun menjadi. Tulang daun menjadi. Daunnya kayak jari. Banyak di sekitar kita apa? Pepaya. Selain pepaya apa lagi? Ya, daun singkong, daun ubi. Ya. Nih. Daun pepaya, daun ubi itu daunnya, tulangnya mirip dengan jari kita, ya. Nih. Oke. Selanjutnya bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lekung. Ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Jadi tulang daun itu yang melengkung itu menyatu. Apa itu? Nah ini dia. Apa? Enceng gondok. Daun enceng gondok ini daunnya melengkung nih. Lihat dari sini melengkung ke sini kan? Nah seratnya ini menyatu dia dari sini ke sini, jadi satu ujung. Selanjutnya tulang daun sejajar. Nah, padi. Apalagi? Jagung. Ini daunnya, garis-garisnya sejajar. Berdasarkan jumlah helai daun majemuk. Satu tangkai terdiri atas banyak daun. Apa itu? Satu tangkai
banyak daun. Apa? Coba lihat ini. Daun kelapa. Nah, satu tangkai banyak daun. Itu namanya daun manja. Kan fotosintesis proses paling penting di bumi. Jadi fotosintesis itu adalah paling penting di bumi. Ya. Karena dengan fotosintesis nanti tumbuhan itu akan tumbuh dengan optimal. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan. Nah, autotrof. Nih, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Jadi autotrof itu dapat membuat makanan sendiri. Jadi tumbuhan pohon itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Secara daunnya bisa langsung membuat makanan dengan cara fotosintesis. Akar bisa menyerap air dan zat hara untuk bagi tumbuhan makan. Oke. Yang selanjutnya adalah heterotrof. Ini makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, ya. Seperti jerapah, hewan itu tidak bisa buat makan sendiri. Dia mencari makanan. Makanannya apa? Rumput. Manusia tidak bisa menghasilkan, diam aja, gak akan bisa menghasilkan makanan, ya. Itu namanya heterotrof. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Fotosintesis, ya. Fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Daun gas CO2 diserap melalui mata dan lentisel. Matahari, ya, cahaya matahari diserap oleh kloroflor. Glukosa. Nah, hasilnya fotosintesis itu adalah glukosa dan karbon dioksida. Glukosa ini akan diserap, ya, salurkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan melalui pembuluh phloem. Oksigen, CO2 oksigen itu akan dilepas ke udara. Dilepasnya ke udara sehingga kita hirup udara itu, ya. Itulah hasilnya dari tumbuhan, dari fotosintesis daun. Manfaat fotosintesis. Apa manfaatnya? Tumbuhan sebagian besar makanan kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis akan disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung. Jadi zat tepung itu terdalam buah-buahan itu. Nah, ini apa ini? Sapi, ya. Sapi memakan tumbuhan rumput. Nih. Nah, tumbuhan sebagai pembersih udara. Ya, adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Berkembang biakan tumbuhan kalau vegetatif itu alami buatan. Bisa dia berkembang biaknya dengan alami, bisa dia berkembang biaknya dengan buatan di bantuan manusia, itu, ya. Nih, perkembangan generatif ini melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, kalau vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan betina. Itu, ya.
Berkembangbiakan secara generatif bunga dan bagian-bagiannya. Ciri-ciri berkembang generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Nah, ini dia. Tumbuhan berkembangbiaknya dengan generatif bunga. Bagian bunga ini adalah bunga yang sempurna. Ini bagiannya dia mempunyai apa ini? Tangkai putih dan kepala putih. Ini namanya yang tengah ini adalah putih. Selanjutnya apa ini? Benang sari. Ada kepala sari, ada tangkai sari. Ini adalah benang sari. Nah, bagian bunga yang berperan dalam berkembang generatif yaitu putik dan benang sari. Ya. Di situ ada kelopak bunga, tangkai bunga. Nah, ini adalah salah satu contoh bunga yang sempurna. Ada kepala putihnya, ada benang sarinya, ada mahkota bunganya, ada daun kelopak bunga, ada tangkai bunga. Ya, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga lengkap memiliki semua bagian bunga. Nah, ini ya, bunga kembang sepatu. Kembang bunga sepatu ini, ya, dia sempurna karena memiliki kelopak. Ya, ada benang sari. Ya, ada daunnya. Bunga yang tidak lengkap, apa aja ini? Nah, ini bunga yang tidak lengkap. Dia tidak memiliki benang sari. Nah, ini berdasarkan alat perkembangbiakan bunga sempurna. Ya, bunga tidak sempurna. Bunga jantan, bunga betina. Jadi jantannya di atas, betinanya di bawah. Ya. Jadi serbuk sari ini turun, ya. Kan ada biasanya ada kumbang, ada angin, tiup angin. Benang sarinya ini kejatuhan di bunga betina, sehingga menghasilkan buah. Proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga, ini prosesnya. Nah, serbuk sari masuk ke kepala putih. Terus bulu serbuk sari masuk ke dalam, ya, ke dalam, terus terbentuklah zigot. Apa itu zigot? Zigot itu adalah bakal biji, ya. Nah, biji di dalam buah, daging buah. Biji kan itu seperti buah kelengkeng. Bijinya di dalam atau di luar? Dalam, ya. Dia akan bertambah. Setelah itu dia akan tumbuh besar lagi, ya. Ini adalah proses penyerbukan dan pembuahan pada perantara penyerbukan. Nah, perantara penyerbukan, ya, ini ya, hewan. Ternyata fungsi juga hewan. Hewan apa ini? Hewan bunga, ya. Karena ada bunga didatangi oleh kumbang atau kupu atau serangga lainnya, sehingga serbuk sarinya itu tersebar, ya. Dan selanjutnya angin. Nah, jadi tidak ada hewan, Pak, apa bisa berkembang? Bisa. Ada angin, ya. Nggak ada angin, ya bagaimana? Ya mati. Kalau nggak ada angin, kita mati semua. Nggak ada angin, ya. Pasti angin itu ada. Selanjutnya air. Nah, karena air itu terbawa air, benang sarinya, ya. Yang selanjutnya adalah manusia. Nah, manusia juga bisa, ya. Nih, caranya dengan memetik benang sarinya, taruh ke bunganya.
penyebaran biji, ya. Setelah terjadi penyedukan tersebut, nah, bakal biji akan berkembang biak menjadi biji yang berisi calon tumbuhan baru. Biji yang hinggap di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, ya. Macam-macam peralatan dalam penyebaran biji. Nah, ini dengan angin tadi. Nah, ini bisa terbang kemana-mana saja ini, hingga di tanah. Kalau tanah yang subur, dia akan berkembang. Apa ini? Hewan apa ini? Hewan luwak. Makan kopi. Ini juga bisa hewan luwak makan apa ini? Kopi, biji kopi. Dia makan terus dia buang air besar ke tanah, jadi nanti bijinya akan tumbuh. Apalagi manusia juga peran penting juga untuk berkembang biakan tumbuh. Menanam padi air juga bisa, air laut, air sungai, ya. Ada biji jatuh ke sungai, lalu dibawa oleh air sampai ke pinggiran, dia tumbuh di situ. Bisa juga itu. Nah, berkembang biakan secara vegetatif, mencangkok. Nah, ini mencangkok tumbuhan, sumber kehidupan, tumbuh-tumbuhan bagian-bagiannya udah ya? Udah paham ya? Ada tanyakan nggak? Tentang tumbuhan, berkembang biakan dan bagian-bagiannya dan fotosintesis, sudah paham ya? Kalau sudah paham, Bapak akan memberikan kalian tugas, ya. Dan tugasnya ini Bapak akan membagikan kelompok, ya. Kelompok 1 siapa? Hendra, Fauzi, Zidan, Asmi. Kelompok 2 Safi'i, Alfian. Kelompok 3 Niki, Julfa, Ima, dan Moza. Oke, saya akan bagikan tugasnya, kalian kerjakan ya dengan baik karena sudah paham. Nah, ini nanti kalian tulis nama kalian di sini dan ini tulis fungsinya, bagian-bagiannya, ya. Paham ya? Oke, kelompok 1 Bapak bagikan. Oke, kelompok 2 kelompok 3. Sebelum mengerjakan tugasnya kita speaking dulu ya. Oke. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan kerjakan. Oke, gimana? Sudah selesai semua belum? Oke, Bapak. Belum mana? Nih. Panjang. Ya. Ini apa ini? Akar ya. Oke. Udah, lanjut. Ini apa ini? Ya, ini tangkainya ya. Oke. Ini sudah, oh ya sudah ini ya, bagus. Ini mahkota ya benar, Bapak ya, cacar bunga. Oke, bagus ya. Sudah semua? Oke, kumpulkan yang sudah. Dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu? Bagian tumbuhan. Oke. Benar ya semuanya? Ini ada daun, ada bunga, ada buah, ada akar, ada batang.
Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, dulu kelompok 2. Silakan Fauzan. Saya Fauzan dari kelompok 2. Ini ujung daun, Ya. Terus? tepi daun, Terus? helai daun atau ladina, Oke, terus? tulang rusuk daun, Ya, terus? tulang daun, Hmm. tangkai daun atau pantiole, Ya, terus? Apa lagi? penumpu, Ya. pelepah, Ya, terus? dan tunas. Oke, lengkap ya semuanya. Koreksi benar ini. Kasih aplaus buat kelompok 2. Oke, kelompok 3 selanjutnya. Silakan maju perwakilannya. Ini ada mahkota. Ada kepala sakit, benang sakit, Ya. kepala putih, Ya. tangkai putih, Ya. bakal gigi, Ya. tangkai bunga, Oke. gelang Kelompok. telapak dasar bunga. Oke. Setelah periksa ternyata semuanya benar. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke ya. Jadi itu tadi adalah bagian-bagian tumbuhan dan bagian bunga, ya, bagian daun. Kalian sudah paham, ya, sudah bisa menggunakan dengan baik. Maka materi kali ini Bapak cukupkan. Oke, kembali lagi ke posisi semula. Ya, depan ada ke Bapak semua. Jelas kita sebagai manusia kita harus melestarikan, menjaga tumbuhan kita, karena dengan tumbuhan kita tidak akan bisa hidup, ya. Maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, ya, kita harus melestarikan tumbuhan, ya, jangan sampai kita memusnahkan, ya, karena kita terganggu sekali dengan tumbuhan. Ya, materi Bapak cukup sekian. Kurang dan lebihnya kita tutup dengan doa. Silakan Fauzi pimpin doanya untuk pulang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sana pulangnya.